Selamat datang di rangkuman duniaku. Di sini, setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi jendela untuk memahami dunia. Episode kali ini, kita akan mengulas tentang sejarah Perang Sambas, antara komunitas Madura versus suku Melayu dan Dayak. Berikut kisahnya. Sebelum konflik melanda, Sambas adalah salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang dikenal akan keindahan alamnya. Kabupaten yang terletak di pesisir barat Pulau Kalimantan ini memiliki bentang alam yang kaya, mulai dari sungai-sungai besar, hutan tropis, hingga pantai-pantai yang indah. Sungai Sambas Besar adalah salah satu sungai utama yang membelah wilayah ini. Aliran airnya yang tenang menghubungkan berbagai desa dan menjadi jalur transportasi utama bagi masyarakat. Perahu-perahu kayu yang melintas setiap hari membawa hasil pertanian, ikan, serta berbagai kebutuhan pokok ke pasar-pasar tradisional. Selain Sungai Sambas Besar, terdapat banyak anak sungai yang mengalir di antara hutan-hutan lebat, memberikan kesuburan pada tanah dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Sambas juga dikelilingi oleh hutan tropis yang luas, dengan pohon-pohon tinggi menjulang dan berbagai jenis flora serta fauna khas Kalimantan. Hutan ini menjadi rumah bagi berbagai spesies hewan liar, seperti bekantan, burung enggang, dan rusa sambar. Bagi masyarakat setempat, hutan tidak hanya menyediakan kayu dan bahan bangunan, tetapi juga menjadi sumber makanan dan obat-obatan alami. Banyak penduduk yang masih menggantungkan hidup mereka pada hasil hutan, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk dijual di pasar. Di sisi barat, Sambas memiliki garis pantai yang menghadap langsung ke Laut Natuna. Perairan ini kaya akan sumber daya laut, sehingga banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Ikan, udang, dan hasil laut lainnya menjadi komoditas penting bagi ekonomi lokal. Selain sebagai sumber mata pencaharian, pantai-pantai di Sambas juga menyimpan pesona alam yang indah. Pasir putih yang membentang, air laut yang jernih, serta deretan pohon kelapa menciptakan pemandangan yang menenangkan. Di pedalaman, lahan pertanian membentang luas. Sawah-sawah hijau yang ditanami padi menjadi pemandangan umum di desa-desa. Selain padi, masyarakat juga menanam kelapa, lada, karet, dan buah-buahan tropis. Kesuburan tanah di Sambas memungkinkan masyarakat hidup dari pertanian, dengan hasil bumi yang melimpah. Pasar-pasar tradisional selalu ramai dengan pedagang yang menjual berbagai hasil panen, mencerminkan kehidupan yang damai dan harmonis di daerah ini sebelum konflik terjadi. Dengan kekayaan alam yang luar biasa ini, Sambas dulu merupakan tempat yang penuh kehidupan dan ketenangan, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang hidup berdampingan, mengandalkan alam sebagai sumber penghidupan mereka. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, dinamika sosial dan ekonomi mulai berubah, membawa ketegangan yang akhirnya memicu konflik besar di wilayah ini. Konflik Sambas yang terjadi di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu peristiwa berdarah dalam sejarah Indonesia yang melibatkan ketegangan antar etnis. Konflik ini memuncak pada bulan Maret tahun 1999 dan menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa serta puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Ketegangan ini melibatkan tiga kelompok utama, yaitu masyarakat Melayu, komunitas Madura, dan suku Dayak. Konflik dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketimpangan sosial ekonomi, perbedaan budaya, serta kegagalan pemerintah dalam mengelola perpindahan penduduk melalui kebijakan transmigrasi. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan material, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang mendalam, bahkan hingga beberapa tahun setelah konflik mereda. Tragedi Sambas menjadi salah satu pelajaran penting dalam sejarah Indonesia mengenai pengelolaan keberagaman dan potensi konflik antar kelompok di wilayah yang memiliki perbedaan budaya yang kuat. Kebijakan transmigrasi dan perpindahan etnis Madura ke Kalimantan Barat. Program transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meratakan persebaran penduduk dan mengurangi kepadatan di Pulau Jawa serta Madura. Sejak dekade 50-an, ribuan keluarga dari berbagai daerah, termasuk etnis Madura, dipindahkan ke berbagai wilayah di luar Jawa, salah satunya adalah Kalimantan Barat. Gelombang terbesar transmigrasi etnis Madura ke Kalimantan Barat terjadi pada era Orde Baru, terutama pada dekade 70-an dan 80-an. Mereka ditempatkan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sambas, yang sebelumnya didominasi oleh masyarakat Melayu dan Dayak. Dalam perkembangannya, komunitas Madura mulai tumbuh pesat, baik dari segi jumlah penduduk maupun pengaruh ekonomi. Namun, perpindahan ini tidak selalu berjalan mulus. Kurangnya perencanaan yang matang dalam integrasi sosial antara para transmigran dan penduduk lokal menyebabkan kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan. Etnis Madura yang dikenal sebagai pekerja keras dan ulet dalam sektor perdagangan serta perkebunan, secara bertahap mulai menguasai perekonomian di beberapa daerah, yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu,
Tidak semua transmigran mendapatkan fasilitas yang dijanjikan oleh pemerintah, sehingga mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang sulit. Di sisi lain, masyarakat lokal juga merasa bahwa kehadiran pendatang telah mengubah struktur sosial dan ekonomi mereka, menciptakan ketegangan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Ketidakseimbangan dalam integrasi sosial ini kemudian menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap konflik yang pecah pada tahun 1999. Ketegangan antara etnis Madura dengan masyarakat lokal, terutama Melayu dan Dayak, mulai terlihat sejak awal perpindahan mereka ke Kalimantan Barat. Awalnya, interaksi antar etnis berlangsung dalam keseharian yang normal, namun seiring berjalannya waktu, berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya mulai menciptakan jurang pemisah di antara mereka. Dalam aspek sosial, masyarakat Melayu dan Dayak memiliki sistem adat yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam komunitas mereka. Sementara itu, etnis Madura dikenal dengan karakter yang gigih dan kompetitif, terutama dalam bidang usaha. Perbedaan ini seringkali memicu gesekan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika terjadi perselisihan kecil yang berkembang menjadi konflik lebih besar. Secara ekonomi, etnis Madura berhasil menguasai berbagai sektor perdagangan dan jasa, seperti pasar tradisional, bengkel, serta usaha kecil menengah. Keberhasilan ini di satu sisi menunjukkan semangat kerja keras mereka, namun di sisi lain menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan dalam persaingan ekonomi. Persaingan ini menjadi lebih tajam karena etnis Madura dikenal memiliki jaringan komunitas yang kuat, sehingga mereka bisa saling mendukung dalam membangun usaha. Dalam aspek budaya, perbedaan gaya komunikasi juga sering menjadi pemicu ketegangan. Etnis Madura memiliki cara berbicara yang tegas dan terkadang dianggap keras oleh masyarakat Melayu dan Dayak, yang lebih mengedepankan kesantunan dalam berkomunikasi. Perbedaan ini kerap kali menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Ketegangan yang terus meningkat tanpa adanya upaya mediasi yang efektif dari pemerintah atau tokoh masyarakat akhirnya menciptakan ketidakstabilan yang semakin sulit dikendalikan. Kondisi ini menjadi semakin rawan dengan munculnya berbagai insiden kecil yang kemudian berkembang menjadi konflik berdarah pada tahun 1999. Dominasi etnis Madura dalam sektor ekonomi dan dampaknya pada masyarakat lokal. Seiring berjalannya waktu, etnis Madura menunjukkan keunggulan dalam sektor ekonomi di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas. Mereka dikenal memiliki etos kerja yang tinggi, semangat dagang yang kuat, serta jaringan komunitas yang solid. Banyak dari mereka yang menguasai pasar tradisional, usaha perdagangan, hingga jasa seperti bengkel, tambal ban, dan warung makan. Dominasi ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi merupakan hasil dari kerja keras dan strategi komunitas Madura yang saling mendukung satu sama lain. Namun, keberhasilan mereka justru menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat lokal, terutama Melayu dan Dayak, yang merasa tersisih dalam persaingan ekonomi. Banyak masyarakat Melayu dan Dayak yang awalnya menguasai sektor ekonomi tradisional seperti perdagangan hasil bumi dan perikanan mulai kehilangan dominasi mereka. Ditambah lagi, pola bisnis etnis Madura yang cenderung membangun jaringan sesama mereka membuat akses ekonomi menjadi lebih sulit bagi kelompok lain. Hal ini memicu kecemburuan sosial yang semakin lama semakin memanas. Dampak dari dominasi ini tidak hanya terasa di bidang ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Beberapa masyarakat lokal menganggap etnis Madura terlalu agresif dalam memperluas bisnis mereka, yang kemudian menimbulkan persepsi bahwa mereka mengambil alih sumber daya ekonomi yang seharusnya menjadi hak penduduk asli. Sentimen ini semakin diperburuk oleh beberapa insiden persaingan usaha yang berujung pada konflik interpersonal. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu utama ketegangan yang akhirnya meledak menjadi konflik terbuka pada tahun 1999. Kurangnya intervensi dari pemerintah dalam menyeimbangkan akses ekonomi dan memberikan wadah dialog antar komunitas membuat situasi semakin tidak terkendali. Perbedaan budaya dan gaya komunikasi yang memicu ketegangan. Salah satu faktor yang memperparah hubungan antara etnis Madura dengan masyarakat lokal di Kalimantan Barat adalah perbedaan budaya dan gaya komunikasi yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Setiap kelompok etnis memiliki cara berkomunikasi dan berinteraksi yang berbeda, yang jika tidak dipahami dengan baik dapat memicu ketegangan sosial. Etnis Madura dikenal memiliki gaya komunikasi yang tegas, lugas, dan terkadang dianggap keras oleh kelompok lain. Mereka tidak segan untuk mengungkapkan pendapat secara langsung, bahkan dalam situasi yang sensitif. Bagi masyarakat Melayu dan Dayak, yang lebih mengedepankan kesantunan dan kehati-hatian dalam berbicara, gaya komunikasi seperti ini seringkali dianggap kasar atau menyinggung. Selain itu, dalam budaya Madura, menunjukkan keberanian dan tidak mundur dalam sebuah perselisihan adalah hal yang dihargai. Sebaliknya, masyarakat Melayu dan Dayak lebih mengedepankan musyawarah dan keharmonisan dalam menyelesaikan konflik. Perbedaan nilai ini seringkali menyebabkan eskalasi dalam pertengkaran kecil,
yang pada akhirnya berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Di sisi lain, masyarakat Melayu dan Dayak memiliki adat istiadat yang sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam cara mereka bersosialisasi dan berinteraksi dengan kelompok lain. Dalam beberapa kasus, ketidaktahuan atau kurangnya penghormatan terhadap norma budaya ini oleh sebagian warga Madura memicu ketegangan. Kurangnya pemahaman lintas budaya dan tidak adanya upaya serius dalam membangun dialog antar komunitas semakin memperdalam jurang perbedaan ini. Alih-alih menemukan titik tengah dalam interaksi sosial, kedua kelompok semakin sering berselisih akibat kesalahpahaman yang terjadi berulang kali. Akumulasi dari konflik-konflik kecil ini kemudian berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan pada tahun 1999. Perkelahian di Pasar Sambas, Januari 1999. Ketegangan antara etnis Madura dengan masyarakat Melayu dan Dayak semakin meningkat pada awal tahun 1999. Salah satu insiden yang menjadi pemicu utama konflik besar adalah perkelahian yang terjadi di Pasar Sambas pada bulan Januari tahun tersebut. Peristiwa ini bermula dari perselisihan kecil antara seorang pedagang Madura dan seorang pelanggan Melayu. Awalnya, perdebatan terjadi akibat kesalahpahaman dalam transaksi jual-beli, namun suasana dengan cepat memanas ketika kedua belah pihak mulai saling beradu argumen. Dalam hitungan menit, keributan berubah menjadi perkelahian fisik yang melibatkan beberapa orang dari masing-masing kelompok. Berita tentang insiden ini menyebar dengan cepat di antara komunitas masing-masing. Warga Melayu yang merasa bahwa salah satu anggota mereka telah diperlakukan tidak adil mulai berkumpul di sekitar pasar. Sementara itu, kelompok Madura juga tidak tinggal diam dan memanggil lebih banyak orang untuk mendukung mereka. Perkelahian ini akhirnya berubah menjadi bentrokan massal di sekitar pasar. Banyak kios dan lapak dagangan yang rusak akibat aksi saling serang antara kedua kelompok. Tidak hanya itu, beberapa orang mengalami luka-luka akibat pukulan dan senjata tajam yang mulai digunakan dalam bentrokan tersebut. Sayangnya, aparat keamanan terlambat dalam meredam situasi. Ketika mereka tiba di lokasi, ketegangan sudah mencapai puncaknya, dan suasana pasar berubah menjadi medan pertempuran. Meskipun akhirnya polisi berhasil membubarkan massa, insiden ini meninggalkan luka mendalam bagi kedua komunitas dan semakin memperburuk hubungan antara mereka. Perkelahian di Pasar Sambas menjadi pemantik utama yang memicu rangkaian konflik berikutnya. Insiden ini bukan hanya sekadar perkelahian biasa, tetapi menjadi simbol dari ketegangan sosial dan ekonomi yang telah lama terpendam di Kalimantan Barat. Setelah kejadian ini, berbagai insiden lain mulai terjadi, yang akhirnya mengarah pada konflik besar yang tak terhindarkan. Pemukulan dan penghinaan terhadap seorang pemuda Melayu. Setelah insiden perkelahian di Pasar Sambas pada bulan Januari tahun 1999, ketegangan antara etnis Madura dan Melayu semakin meningkat. Situasi menjadi semakin tidak terkendali ketika sebuah insiden pemukulan terhadap seorang pemuda Melayu terjadi di salah satu sudut kota, menambah bara dalam konflik yang sudah memanas. Peristiwa ini bermula ketika seorang pemuda Melayu, yang diketahui bernama Fahrul, sedang berjalan melewati sebuah area yang didominasi oleh warga Madura. Menurut beberapa saksi mata, awalnya Fahrul hanya berinteraksi biasa, namun terjadi adu mulut dengan sekelompok pemuda Madura di tempat tersebut. Perdebatan yang awalnya ringan berubah menjadi cekcok tajam ketika salah satu dari mereka mulai mengeluarkan kata-kata kasar yang dianggap sebagai penghinaan terhadap identitas dan kehormatan Melayu. Situasi semakin memburuk ketika Fahrul didorong dan kemudian dipukul oleh beberapa pemuda Madura. Ia berusaha melawan, tetapi jumlah lawan yang lebih banyak membuatnya kewalahan. Tidak hanya mengalami pemukulan, ia juga dihina dengan kata-kata yang merendahkan etnis dan budayanya, yang semakin menyulut emosi komunitas Melayu. Berita tentang insiden ini dengan cepat menyebar ke masyarakat Melayu. Rasa marah dan frustrasi yang telah lama terpendam terhadap dominasi etnis Madura dalam berbagai aspek kehidupan semakin memuncak. Banyak warga Melayu yang merasa bahwa penghinaan terhadap Fahrul bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga terhadap harga diri seluruh komunitas mereka. Dalam waktu singkat, kelompok pemuda Melayu mulai berkumpul dan bersiap melakukan aksi balasan. Mereka menganggap bahwa serangan ini adalah bentuk pelecehan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ketegangan pun semakin meningkat, dan kondisi di Sambas menjadi semakin tidak stabil, dengan berbagai kelompok etnis saling bersiaga menghadapi kemungkinan bentrokan lebih besar. Insiden ini menjadi salah satu pemicu utama konflik yang lebih luas. Dalam beberapa minggu setelah kejadian ini, berbagai bentuk kekerasan dan aksi balas dendam mulai terjadi, membuat situasi semakin sulit dikendalikan oleh aparat keamanan. Kematian tokoh adat Melayu, Februari 1999. Ketegangan yang semakin meningkat antara komunitas Melayu dan Madura di Sambas mencapai titik yang lebih berbahaya ketika seorang tokoh adat Melayu ditemukan tewas pada bulan Februari tahun 1999. Insiden ini bukan hanya memperburuk hubungan antar etnis,
tetapi juga memicu gelombang kemarahan besar dari masyarakat Melayu, yang menganggap kematian tersebut sebagai penghinaan terhadap kehormatan dan budaya mereka. Tokoh adat yang dimaksud adalah Haji Abdul Karim, seorang pemuka masyarakat yang dihormati karena perannya dalam menjaga tradisi dan menjadi penengah dalam berbagai konflik sosial di wilayah tersebut. Beliau dikenal sebagai sosok yang selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan, sehingga kepergiannya menjadi pukulan besar bagi komunitas Melayu. Menurut laporan saksi, Haji Abdul Karim terakhir kali terlihat menghadiri sebuah pertemuan di sebuah desa yang dihuni oleh beragam kelompok etnis. Saat dalam perjalanan pulang, ia disergap oleh sekelompok orang yang belum teridentifikasi. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan di pinggir jalan dengan tanda-tanda kekerasan yang mengindikasikan bahwa ia telah menjadi korban pembunuhan brutal. Kematian mendadak ini langsung menimbulkan kemarahan besar di kalangan masyarakat Melayu. Banyak yang berspekulasi bahwa insiden ini berkaitan dengan meningkatnya ketegangan antara etnis Melayu dan Madura, meskipun belum ada bukti konkret mengenai siapa pelaku sebenarnya. Namun, persepsi publik yang berkembang adalah bahwa kejadian ini bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan bagian dari konflik yang lebih luas. Kabar duka ini menyebar dengan cepat, dan dalam waktu singkat, ribuan warga Melayu berkumpul untuk menggelar aksi protes dan doa bersama. Suasana di Samba semakin panas, dengan banyak pihak yang menyerukan tindakan balasan atas kematian Haji Abdul Karim. Aparat keamanan berusaha menenangkan situasi dengan mengimbau masyarakat untuk tidak bertindak gegabah, tetapi kemarahan yang sudah membara sulit dibendung. Dalam beberapa hari setelah kejadian ini, bentrokan antar kelompok mulai terjadi di berbagai titik, menandai eskalasi konflik ke tingkat yang lebih luas dan semakin sulit dikendalikan. Perselisihan di tempat hiburan antara pemuda Madura dan lokal. Ketegangan yang telah membara di Samba semakin diperburuk oleh insiden yang terjadi di sebuah tempat hiburan pada awal tahun 1999. Peristiwa ini melibatkan sekelompok pemuda Madura dan pemuda lokal dari komunitas Melayu serta Dayak, yang awalnya hanya berupa perdebatan kecil tetapi kemudian berubah menjadi bentrokan fisik yang memperdalam jurang perpecahan antar etnis. Menurut beberapa saksi mata, kejadian ini berawal ketika sekelompok pemuda Madura mendatangi sebuah tempat hiburan yang biasa dikunjungi oleh warga lokal. Dalam suasana yang penuh ketegangan akibat serangkaian insiden sebelumnya, keberadaan mereka langsung menarik perhatian pemuda Melayu dan Dayak yang juga berada di lokasi tersebut. Ketika salah seorang pemuda Madura diduga bersikap tidak sopan terhadap seorang perempuan lokal, situasi pun menjadi panas. Pemuda Melayu dan Dayak yang merasa terganggu dengan perilaku tersebut menegur dengan nada keras, tetapi pemuda Madura menanggapinya dengan sikap menantang. Perdebatan sengit pun terjadi, dengan masing-masing pihak mempertahankan kehormatannya. Dalam hitungan menit, adu mulut berubah menjadi baku hantam. Meja dan kursi berjatuhan, sementara pengunjung lain mencoba menyelamatkan diri dari kekacauan yang terjadi. Beberapa pemuda mengalami luka akibat pukulan dan senjata tajam yang mulai digunakan dalam perkelahian tersebut. Insiden ini kembali menyulut emosi di antara kedua kelompok. Kabar tentang kejadian ini dengan cepat menyebar ke masyarakat, terutama di kalangan pemuda yang sudah bersiap menghadapi kemungkinan bentrokan lebih besar. Ketegangan yang semula hanya terjadi di lingkup kecil kini menjalar ke berbagai tempat, mempercepat eskalasi konflik yang sudah sulit dikendalikan. Aparat keamanan yang datang ke lokasi berusaha melerai pertikaian dan membawa beberapa orang untuk dimintai keterangan. Namun, kejadian ini justru memperburuk situasi, karena masing-masing kelompok merasa bahwa pihak mereka diperlakukan tidak adil. Ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan pun semakin meningkat, menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan konflik dengan cara mereka sendiri. Perselisihan di tempat hiburan ini menjadi salah satu pemicu gelombang kekerasan berikutnya. Ketegangan yang sudah terbangun selama bertahun-tahun akhirnya mencapai titik di mana konflik terbuka tidak lagi bisa dihindari. Kasus pelecehan terhadap perempuan lokal oleh warga Madura. Ketegangan yang sudah membara di Samba semakin meningkat setelah munculnya kasus pelecehan terhadap seorang perempuan lokal yang diduga dilakukan oleh seorang warga Madura. Insiden ini memperburuk hubungan antar etnis dan menambah bahan bakar dalam konflik yang sudah sulit dikendalikan. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 1999, ketika seorang perempuan Melayu berusia sekitar 20 tahun melaporkan bahwa ia mengalami pelecehan saat sedang berjalan di pasar malam. Menurut kesaksiannya, seorang pria Madura yang tidak dikenalnya mencoba melakukan tindakan tidak senonoh dan bahkan sempat menarik tangannya dengan paksa. Beberapa saksi mata yang berada di lokasi segera bertindak dengan mencoba menghalangi pria tersebut. Situasi menjadi tegang ketika beberapa warga lokal berkumpul, sementara pria Madura yang diduga sebagai pelaku bersikeras bahwa ia tidak melakukan hal yang dituduhkan. Perdebatan semakin memanas hingga akhirnya berubah menjadi perkelahian antara pemuda dari kedua kelompok etnis. Kabar tentang insiden ini menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat Melayu dan Dayak.
Banyak yang menganggap bahwa kejadian ini bukan sekadar masalah individu, tetapi cerminan dari ketegangan yang telah berlangsung lama antara kelompok lokal dan pendatang. Rasa marah dan frustrasi semakin memuncak, terutama di kalangan pemuda Melayu yang merasa bahwa kehormatan komunitas mereka telah diinjak-injak. Dalam beberapa hari setelah insiden ini, aksi balas dendam mulai terjadi di beberapa daerah. Bentrokan kecil antara pemuda Madura dan Melayu semakin sering terjadi, membuat aparat keamanan kesulitan mengendalikan situasi. Polisi berusaha menenangkan masyarakat dengan menjanjikan penyelidikan yang adil, tetapi ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang sudah terlalu mendalam. Kasus pelecehan ini menjadi salah satu pemicu utama konflik yang lebih besar. Bagi masyarakat Melayu dan Dayak, kejadian ini bukan hanya tentang seorang perempuan yang dilecehkan, tetapi juga simbol dari ketidakadilan yang mereka rasakan selama bertahun-tahun. Sementara itu, komunitas Madura merasa bahwa mereka mulai menjadi sasaran amarah yang semakin sulit dibendung. Ketegangan yang semakin tinggi akhirnya membawa Sambas menuju puncak konflik berdarah yang akan mengguncang seluruh Kalimantan Barat dalam beberapa bulan berikutnya. Isu perebutan lahan dan dominasi ekonomi oleh etnis Madura. Ketegangan sosial di Sambas tidak hanya dipicu oleh insiden-insiden kekerasan, tetapi juga oleh masalah yang lebih mendalam, perebutan lahan dan dominasi ekonomi oleh etnis Madura. Sejak program transmigrasi berlangsung, banyak warga Madura yang datang ke Kalimantan Barat, termasuk ke Sambas, untuk menetap dan mencari penghidupan. Namun, keberadaan mereka secara bertahap memunculkan ketegangan dengan masyarakat lokal, terutama dalam hal penguasaan sumber daya ekonomi dan lahan. Pada awalnya, warga Madura yang datang ke Sambas bekerja di sektor-sektor informal seperti perdagangan kecil, jasa, dan pertanian. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai mendominasi beberapa sektor ekonomi penting, termasuk perdagangan di pasar tradisional, usaha jasa, dan pengelolaan lahan perkebunan. Banyak masyarakat Melayu dan Dayak yang merasa bahwa mereka semakin tersisih secara ekonomi karena agresivitas etnis Madura dalam menguasai peluang usaha. Salah satu sumber konflik terbesar adalah perebutan lahan. Banyak warga lokal menganggap bahwa beberapa lahan yang awalnya merupakan milik mereka telah diambil alih oleh para pendatang. Beberapa kasus sengketa tanah terjadi, dengan masyarakat Melayu dan Dayak menuduh bahwa warga Madura memperoleh tanah dengan cara yang tidak adil, baik melalui pembelian paksa maupun pemanfaatan kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan mereka. Ketidakpuasan semakin membesar ketika warga lokal merasa bahwa mereka tidak mendapatkan akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Banyak yang mengeluhkan bahwa jaringan ekonomi etnis Madura lebih kuat karena mereka memiliki komunitas yang solid dan sistem dukungan internal yang memungkinkan mereka berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya. Situasi ini memicu rasa kecemburuan sosial yang semakin mendalam. Masyarakat Melayu dan Dayak mulai merasa bahwa mereka kehilangan kendali atas tanah mereka sendiri dan bahwa keberadaan warga Madura mengancam keberlanjutan ekonomi mereka. Dalam beberapa kasus, terjadi perusakan terhadap properti milik warga Madura sebagai bentuk protes dari kelompok-kelompok lokal yang merasa terpinggirkan. Pemerintah daerah berusaha meredakan ketegangan dengan mengadakan pertemuan mediasi antara kelompok-kelompok yang berseteru. Namun, ketidakpercayaan yang sudah begitu dalam membuat upaya tersebut tidak efektif. Dalam beberapa bulan ke depan, persaingan ekonomi yang semakin tajam ini akan berubah menjadi bentrokan fisik yang lebih luas dan lebih brutal. Penganiayaan terhadap Hasan bin Niam, 17 Januari 1999. Konflik di Sambas mencapai titik baru ketika seorang pemuda Madura bernama Hasan bin Niam menjadi korban penganiayaan brutal di Desa Parit Setia pada tanggal 17 Januari tahun 1999. Insiden ini bermula dari dugaan pencurian yang dilakukan oleh Hasan, tetapi berkembang menjadi aksi main hakim sendiri yang memperburuk hubungan antara komunitas Melayu dan Madura. Menurut kesaksian warga setempat, Hasan bin Niam tertangkap basah saat mencoba mencuri di salah satu rumah di desa tersebut. Pemilik rumah yang menyadari keberadaannya segera berteriak meminta pertolongan, dan dalam waktu singkat, warga sekitar berkumpul untuk menangkapnya. Situasi semakin tidak terkendali ketika kemarahan warga meledak, mengingat ketegangan yang sudah terjadi sebelumnya antara etnis Madura dan Melayu. Tanpa menunggu campur tangan pihak berwenang, Hasan dipukuli oleh puluhan orang yang merasa marah atas kejadian tersebut. Ia dipukul dengan benda tumpul, ditendang, dan bahkan diseret ke tengah jalan sebagai bentuk penghinaan. Beberapa orang mencoba menenangkan situasi dan menyarankan agar Hasan diserahkan kepada pihak berwajib, tetapi amarah yang sudah terlanjur membara membuat warga terus melampiaskan kekesalannya. Setelah mengalami penganiayaan berat, Hasan akhirnya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Namun, insiden ini tidak berakhir di sana. Kabar tentang kejadian ini dengan cepat menyebar ke komunitas Madura, yang menganggap bahwa penganiayaan terhadap Hasan bukan sekadar hukuman atas dugaan pencurian, tetapi juga bagian dari ketegangan etnis yang semakin memburuk.
Komunitas Madura di Desa Sari Makmur, yang tidak menerima perlakuan terhadap Hasan, mulai berkumpul dan membahas kemungkinan aksi balasan. Beberapa pemuda bersumpah untuk tidak tinggal diam dan berencana membalas perlakuan yang mereka anggap sebagai penghinaan terhadap kehormatan mereka. Dalam waktu singkat, Sambas kembali berada di ambang konflik besar yang akan segera pecah. Insiden ini menjadi salah satu pemicu eskalasi konflik yang lebih luas, dengan berbagai kelompok bersiap untuk melakukan aksi balasan. Ketegangan di antara masyarakat semakin sulit dikendalikan, dan dalam beberapa hari berikutnya, akan terjadi serangan yang lebih besar sebagai bentuk pembalasan atas kejadian ini. Penyerangan Desa Parit Setia oleh sekelompok warga Madura, 19 Januari 1999. 2 hari setelah penganiayaan terhadap Hasan bin Niam, suasana di Sambas semakin tegang. Pada tanggal 19 Januari tahun 1999, sekelompok warga Madura dari Desa Sari Makmur melakukan serangan terhadap Desa Parit Setia sebagai aksi balasan. Serangan ini menjadi salah satu peristiwa yang mempercepat eskalasi konflik menuju kekerasan massal. Sekelompok warga Madura, yang merasa tidak terima dengan penganiayaan terhadap Hasan, berkumpul dan merencanakan aksi mereka. Dengan membawa senjata tajam seperti parang dan tombak, mereka bergerak menuju Desa Parit Setia pada dini hari, saat sebagian besar penduduk masih terlelap. Saat tiba di desa, kelompok tersebut langsung menyerang beberapa rumah warga. Mereka menghancurkan pintu, merusak perabotan, dan melukai beberapa penduduk yang mencoba melawan. Suara teriakan dan benturan benda keras membangunkan warga desa, yang segera berusaha melarikan diri atau bertahan dengan senjata seadanya. Bentrok antara warga Madura dan penduduk Parit Setia berlangsung sengit. Beberapa warga Melayu yang tinggal di desa tersebut berusaha mempertahankan diri dengan menggunakan senjata tajam dan alat pertanian. Namun, serangan yang datang secara mendadak membuat mereka kewalahan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, beberapa rumah terbakar, dan korban luka-luka mulai berjatuhan di kedua belah pihak. Beberapa warga Parit Setia yang berhasil melarikan diri segera mencari bantuan ke desa-desa sekitar. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang serangan ini menyebar ke berbagai wilayah, dan kemarahan warga Melayu serta Dayak semakin membesar. Setelah melakukan serangan, kelompok penyerang segera kembali ke Desa Sari Makmur. Namun, dampak dari insiden ini jauh lebih besar daripada sekadar aksi balas dendam. Masyarakat Melayu dan Dayak merasa bahwa serangan ini bukan hanya bentuk pembalasan, tetapi juga ancaman langsung terhadap keberadaan mereka di wilayah tersebut. Dalam beberapa hari setelah kejadian ini, situasi di Sambas semakin tidak terkendali. Warga Melayu dan Dayak mulai bersiap untuk melakukan aksi balasan dalam skala yang lebih besar. Aparat keamanan yang hadir di lokasi kejadian berusaha menenangkan situasi, tetapi ketegangan sudah mencapai titik di mana konflik terbuka tidak bisa lagi dihindari. Serangan terhadap Desa Parit Setia menjadi salah satu pemicu utama konflik yang lebih luas. Setelah insiden ini, bentrokan antar kelompok semakin sering terjadi, membawa Sambas ke dalam salah satu periode paling kelam dalam sejarahnya. Perkelahian antara pemuda Madura dan kernet bus Melayu di Kecamatan Tebas, 21 Februari 1999. Ketegangan di Sambas semakin meningkat setelah serangkaian insiden yang melibatkan warga dari berbagai etnis. Pada tanggal 21 Februari tahun 1999, peristiwa baru terjadi di Kecamatan Tebas, di mana seorang pemuda Madura terlibat dalam perkelahian sengit dengan seorang kernet bus dari etnis Melayu. Kejadian ini semakin memperuncing konflik yang sudah sulit dikendalikan. Peristiwa ini bermula ketika sebuah bus angkutan umum yang melayani rute antar desa berhenti di terminal kecil di Kecamatan Tebas. Di dalam bus, seorang penumpang Madura yang belakangan diketahui bernama Rodi bin Muharab terlibat dalam perdebatan dengan kernet bus Melayu. Awalnya, pertengkaran ini dipicu oleh masalah sepele, yakni perselisihan mengenai ongkos bus dan tempat duduk. Namun, karena situasi di Sambas sudah memanas, ketegangan kecil ini dengan cepat berubah menjadi pertengkaran yang lebih serius. Saling ejek dan hinaan antara Rodi dan kernet bus Melayu menarik perhatian penumpang lain serta orang-orang di sekitar terminal. Dalam waktu singkat, pertengkaran ini berubah menjadi perkelahian fisik. Rodi bin Muharab, yang dikenal sebagai pemuda bertemperamen keras, secara tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan menikam kernet bus tersebut. Korban jatuh bersimbah darah, sementara orang-orang di sekitar segera berteriak panik. Melihat kejadian tersebut, beberapa pemuda Melayu yang berada di lokasi langsung bereaksi. Mereka berusaha menangkap Rodi, tetapi ia berhasil melarikan diri. Situasi menjadi semakin kacau ketika kelompok pemuda dari kedua belah pihak mulai berkumpul, membawa senjata seadanya, bersiap untuk bentrokan yang lebih besar. Berita tentang insiden ini menyebar dengan cepat ke berbagai desa di sekitar Tebas. Kemarahan warga Melayu dan Dayak semakin meningkat,
Mengingat ini bukan pertama kalinya terjadi tindakan kekerasan yang melibatkan warga Madura. Dalam beberapa jam setelah kejadian, sekelompok pemuda Melayu mulai melakukan sweeping di jalanan, mencari warga Madura yang mereka anggap sebagai ancaman. Aparat keamanan yang tiba di lokasi berusaha meredakan situasi, tetapi ketegangan sudah terlalu tinggi. Insiden ini bukan hanya perkelahian biasa, melainkan menjadi pemicu serangkaian aksi balas dendam yang lebih besar. Beberapa hari setelah kejadian ini, kekerasan mulai meningkat di berbagai wilayah Sambas. Ketegangan yang sebelumnya masih bisa diredam akhirnya meledak menjadi konflik terbuka, di mana kelompok-kelompok masyarakat mulai melakukan serangan secara terorganisir. Pembunuhan seorang pemuda Dayak di tengah ketegangan yang meningkat, 16 Maret 1999. Pada tanggal 16 Maret tahun 1999, konflik di Sambas memasuki fase yang semakin brutal dengan terbunuhnya seorang pemuda Dayak bernama Martinus Ahmad bin Paran. Insiden ini memperdalam jurang perpecahan antara komunitas lokal dan warga Madura, serta memicu aksi balasan yang lebih besar dalam beberapa hari berikutnya. Martinus Ahmad bin Paran adalah seorang pemuda yang berasal dari Desa Selawit, Kecamatan Salamantan. Pada hari kejadian, ia sedang dalam perjalanan pulang dari pasar di Dusun Parakan Tanjung. Menurut kesaksian beberapa warga, ia dihentikan oleh sekelompok orang yang diduga berasal dari komunitas Madura. Situasi awalnya tampak seperti interaksi biasa, tetapi suasana segera berubah tegang. Martinus, yang dikenal sebagai seorang pemuda pemberani, sempat mencoba berbicara dengan mereka. Namun, ketegangan yang sudah lama membara di Sambas membuat percakapan itu berubah menjadi pertengkaran. Tidak lama kemudian, sekelompok orang tersebut menyerangnya dengan senjata tajam. Martinus mengalami luka parah dan tidak dapat menyelamatkan diri. Beberapa warga yang melihat kejadian tersebut mencoba menolong, tetapi ia sudah dalam kondisi kritis. Ia akhirnya meninggal dunia di tempat sebelum sempat dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Kabar tentang pembunuhan Martinus segera menyebar ke komunitas Dayak dan Melayu. Kejadian ini bukan hanya dianggap sebagai tindakan kriminal, tetapi juga sebagai simbol dari ketidakadilan yang mereka rasakan selama ini. Rasa marah dan dendam semakin membesar di kalangan masyarakat Dayak, yang menganggap bahwa pembunuhan ini adalah bentuk ancaman langsung terhadap mereka. Dalam beberapa jam setelah kejadian, kelompok-kelompok pemuda Dayak mulai bersiap untuk melakukan aksi balasan. Mereka mengorganisir diri dan mulai bergerak menuju daerah-daerah yang dihuni oleh warga Madura. Ketegangan di Sambas mencapai puncaknya, dengan bentrokan yang semakin meluas dan sulit dikendalikan. Pembunuhan Martinus Ahmad bin Paran menjadi salah satu pemicu utama konflik berskala besar yang segera terjadi. Aparat keamanan yang berusaha meredakan situasi justru kewalahan menghadapi kemarahan yang sudah membara di kalangan masyarakat. Dalam beberapa hari berikutnya, Sambas akan menyaksikan eskalasi kekerasan yang lebih mengerikan. Puncak konflik, aksi balas dendam dan kekerasan massal, Maret tahun 1999. Memasuki bulan Maret tahun 1999, konflik di Sambas mencapai titik paling brutal. Rangkaian insiden sebelumnya, seperti perkelahian, penganiayaan, hingga pembunuhan, telah membangun akumulasi kemarahan yang akhirnya meledak menjadi aksi balas dendam dan kekerasan massal yang sulit dikendalikan. Setelah pembunuhan Martinus Ahmad bin Paran, masyarakat Dayak dan Melayu yang marah mulai melakukan konsolidasi. Informasi menyebar dengan cepat melalui jaringan komunitas, dan dalam waktu singkat, kelompok-kelompok bersenjata mulai terbentuk. Mereka bersiap melakukan pembalasan terhadap warga Madura yang mereka anggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut. Di berbagai desa, massa berkumpul dengan membawa senjata tajam seperti mandau, parang, dan tombak. Mereka tidak hanya menyerang individu yang dianggap sebagai musuh, tetapi juga mulai membakar rumah-rumah dan tempat usaha milik warga Madura. Dalam beberapa kasus, bentrokan terjadi di jalan-jalan utama, di mana kelompok yang bertikai saling menyerang tanpa ampun. Dalam hitungan hari, banyak permukiman yang dihuni warga Madura menjadi sasaran amukan massa. Rumah-rumah mereka dibakar habis, meninggalkan hanya puing-puing dan asap yang mengepul di udara. Beberapa warga Madura yang masih bertahan di rumah mereka berusaha melawan, tetapi jumlah mereka kalah jauh dibandingkan massa yang menyerang. Di beberapa daerah, warga Madura yang ketakutan mulai meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di kantor-kantor pemerintahan atau pos keamanan. Namun, keterbatasan fasilitas dan minimnya respons cepat dari aparat keamanan membuat banyak dari mereka akhirnya harus mencari perlindungan di tempat-tempat yang lebih terpencil. Bentrok antara kelompok Melayu, Dayak, dan Madura terjadi hampir di seluruh wilayah Sambas. Pertumpahan darah tidak bisa dihindari, dan banyak korban berjatuhan dari semua pihak. Jalan-jalan yang sebelumnya menjadi jalur transportasi utama berubah menjadi medan perang, dengan mayat-mayat bergelimpangan di beberapa titik.
Para saksi mata menggambarkan situasi yang mengerikan, di mana orang-orang berlarian menyelamatkan diri, sementara yang lainnya melakukan aksi balas dendam dengan kejam. Beberapa laporan menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, kelompok yang bertikai bahkan menangkap dan mengeksekusi lawan mereka secara terbuka. Menyadari bahwa konflik sudah tidak bisa lagi dibiarkan, pemerintah pusat akhirnya mengirimkan lebih banyak pasukan keamanan ke Sambas. Militer dan kepolisian diturunkan dalam jumlah yang lebih besar untuk meredam kekerasan. Namun, banyak yang menilai bahwa respons ini sudah terlambat, karena kerusakan yang ditimbulkan sudah terlalu besar. Pihak berwenang memberlakukan jam malam dan patroli bersenjata di berbagai wilayah, tetapi ketegangan tetap tinggi. Banyak warga yang sudah kehilangan tempat tinggal mereka dan memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Puncak konflik di bulan Maret ini menandai fase paling gelap dalam sejarah Sambas. Kekerasan yang terjadi tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam bagi seluruh komunitas yang terlibat. Penyerangan dan pembakaran rumah di permukiman Madura. Pada bulan Maret tahun 1999, konflik di Sambas mencapai puncaknya dengan aksi penyerangan dan pembakaran rumah-rumah milik warga Madura. Kekerasan ini terjadi secara luas di berbagai desa dan kecamatan, menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan memicu gelombang pengungsian besar-besaran. Sasaran penyerangan, permukiman warga Madura. Massa yang terdiri dari kelompok Melayu dan Dayak mulai menyerang permukiman Madura di berbagai wilayah. Beberapa daerah yang terdampak parah antara lain. Desa Parit Setia menjadi salah satu titik awal penyerangan, di mana rumah-rumah warga Madura dibakar secara sistematis. Kecamatan Tebas dan Pemangkat wilayah ini mengalami kekerasan yang cukup besar, dengan banyak rumah hancur terbakar. Beberapa kawasan di kota Sambas, meskipun berada di pusat pemerintahan, kekerasan tetap tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Pembakaran rumah dan harta benda. Dalam waktu singkat, api mulai melahap rumah-rumah milik warga Madura. Massa yang menyerang membawa bahan bakar dan senjata tajam, menghancurkan bangunan dan properti milik warga. Rumah-rumah yang mayoritas terbuat dari kayu dengan cepat terbakar, menyebabkan kepanikan di antara para penghuni yang berusaha menyelamatkan diri. Asap tebal membubung di udara, sementara jeritan ketakutan terdengar dari berbagai penjuru. Beberapa warga yang masih berada di rumah mereka mencoba bertahan, tetapi jumlah penyerang yang jauh lebih banyak membuat mereka kesulitan melawan. Dalam hitungan jam, banyak permukiman berubah menjadi puing-puing yang hangus terbakar. Kesulitan dalam melarikan diri. Warga Madura yang berusaha menyelamatkan diri menghadapi berbagai rintangan. Banyak jalan utama yang diblokir oleh kelompok yang marah, membuat mereka terjebak tanpa jalan keluar. Sebagian besar yang berhasil melarikan diri mencari perlindungan di kantor-kantor pemerintah dan pos keamanan, tetapi tempat-tempat tersebut tidak mampu menampung banyak orang. Beberapa kelompok pengungsi terpaksa berjalan jauh ke daerah-daerah yang dianggap lebih aman. Mereka meninggalkan seluruh harta benda mereka, hanya membawa pakaian di badan. Ketidakpastian mengenai keselamatan mereka semakin menambah penderitaan yang sudah mereka alami. Dampak kehancuran dan trauma sosial. Penyerangan dan pembakaran ini menyebabkan ribuan warga Madura kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka. Selain itu, ketakutan dan trauma mendalam menyelimuti mereka yang berhasil bertahan. Peristiwa ini meninggalkan luka sosial yang mendalam, memperburuk hubungan antar etnis, dan membuat rekonsiliasi semakin sulit. Konflik yang semakin brutal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas respons dari pemerintah dan aparat keamanan. Kekerasan terus berlangsung, sementara warga yang terdampak hanya bisa berharap situasi segera mereda. Tragedi di Desa Parit Setia, kekerasan berdarah di titik konflik terparah. Di antara serangkaian peristiwa tragis dalam konflik Sambas, tragedi di Desa Parit Setia menjadi salah satu yang paling berdarah. Pada akhir Maret tahun 1999, kekerasan mencapai puncaknya di desa ini, dengan bentrokan brutal yang menewaskan banyak warga. Desa Parit Setia, yang sebelumnya dihuni oleh komunitas Madura dalam jumlah besar, berubah menjadi lokasi pembantaian yang mengerikan. Situasi di Parit Setia telah memanas sejak awal tahun, terutama setelah insiden penganiayaan terhadap Hasan Biniam pada 17 Januari tahun 1999. Ketegangan yang tidak kunjung mereda akhirnya meledak dalam skala besar ketika sekelompok warga Melayu dan Dayak mulai menyerang permukiman Madura di desa tersebut. Pada hari kejadian, ratusan massa bersenjata tajam dan senjata rakitan menyerbu masuk ke desa. Mereka datang dengan tujuan membalas dendam atas berbagai insiden sebelumnya yang mereka anggap sebagai bukti dominasi Madura di wilayah tersebut. Sebagian warga Madura di Parit Setia berusaha melawan, tetapi mereka kalah jumlah dan persenjataan. Bentrokan terjadi di beberapa titik, termasuk di jalan-jalan desa dan sekitar pasar. Dalam kekacauan itu, banyak korban berjatuhan.
Beberapa warga Madura yang tertangkap oleh massa diperlakukan dengan kejam, sementara yang lain mencoba melarikan diri ke hutan atau desa terdekat. Banyak rumah dan bangunan dibakar, meninggalkan desa dalam kondisi porak-poranda. Beberapa warga yang terperangkap di dalam rumah mereka tidak sempat menyelamatkan diri dan menjadi korban kobaran api. Warga Madura yang masih hidup berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Sebagian besar mencoba keluar dari desa melalui jalur sungai atau hutan, tetapi beberapa di antara mereka dihadang dan diserang oleh kelompok penyerang. Beberapa saksi mata menggambarkan situasi yang sangat mengerikan, di mana anak-anak dan perempuan berteriak ketakutan sementara laki-laki dewasa mencoba melindungi keluarga mereka dengan segala cara. Namun, dalam kondisi kepanikan dan jumlah yang jauh lebih sedikit, banyak yang akhirnya menjadi korban. Seperti yang terjadi di daerah lain, aparat keamanan baru tiba setelah kekerasan berlangsung selama berjam-jam. Ketika mereka datang, sebagian besar desa sudah hancur dan jumlah korban jiwa sudah sangat tinggi. Aparat hanya bisa mengevakuasi sisa-sisa warga yang selamat dan membawa mereka ke tempat perlindungan sementara. Namun, trauma yang dialami warga Madura akibat tragedi ini begitu mendalam. Mereka yang berhasil bertahan hidup kini kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan harapan untuk masa depan di Sambas. Tragedi di Desa Parit Setia menjadi simbol dari kekejaman yang terjadi selama konflik Sambas. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana kebencian yang terpendam bisa berubah menjadi tindakan brutal yang sulit dibendung. Luka sosial yang ditinggalkan oleh tragedi ini akan terus membayangi masyarakat setempat dalam waktu yang sangat lama. Penyerangan di Desa Tebas dan Pemangkat yang meluas. Setelah tragedi di Desa Parit Setia, gelombang kekerasan terus menyebar ke berbagai wilayah lain di Sambas. Desa Tebas dan Pemangkat menjadi titik konflik berikutnya yang mengalami serangan besar-besaran pada akhir Maret tahun 1999. Kedua wilayah ini memiliki populasi warga Madura yang cukup besar, sehingga menjadi sasaran utama dalam aksi balas dendam oleh kelompok masyarakat Melayu dan Dayak. Awal serangan di Desa Tebas. Ketegangan di Desa Tebas meningkat drastis setelah kabar tentang pembantaian di Parit Setia menyebar. Dalam suasana yang semakin tidak terkendali, kelompok massa mulai merencanakan aksi penyerangan terhadap permukiman Madura di daerah ini. Pada suatu malam, ratusan orang bersenjata tajam dan obor memasuki desa, meneriakkan seruan untuk mengusir warga Madura. Mereka mulai menyerang rumah-rumah, merusak properti, dan membakar bangunan yang dianggap sebagai milik warga Madura. Bentrokan terjadi ketika beberapa warga Madura berusaha melawan menggunakan alat seadanya. Namun, mereka kalah jumlah dan dalam hitungan jam, sebagian besar pemukiman Madura di Desa Tebas berubah menjadi abu. Gelombang kekerasan meluas ke Pemangkat. Tidak lama setelah insiden di Tebas, aksi kekerasan menyebar ke Kecamatan Pemangkat, yang merupakan salah satu daerah strategis dalam perekonomian Sambas. Pemangkat memiliki pelabuhan dan pasar yang cukup besar, tempat banyak warga Madura bekerja sebagai pedagang dan buruh. Kelompok massa yang telah melakukan aksi di Tebas bergerak ke Pemangkat dengan tujuan yang sama, mengusir dan menghancurkan komunitas Madura. Serangan terjadi dengan cara yang hampir serupa, penjarahan, pembakaran rumah, dan kekerasan fisik terhadap warga Madura yang tertangkap. Banyak warga Madura yang sudah mendengar kabar tentang serangan ini sebelumnya dan mencoba melarikan diri sebelum masa datang. Namun, beberapa yang tidak sempat pergi akhirnya menjadi korban amukan massa. Jalanan dipenuhi pengungsi. Seiring dengan eskalasi konflik, ribuan warga Madura mulai meninggalkan rumah mereka dan berusaha mencari perlindungan. Jalan-jalan utama di sekitar Tebas dan Pemangkat dipenuhi oleh para pengungsi yang berjalan kaki, membawa barang seadanya, dan mencari tempat yang lebih aman. Sebagian dari mereka menuju ke Pontianak, sementara yang lain berusaha mengungsi ke pos-pos keamanan yang didirikan oleh aparat. Namun, dengan keterbatasan fasilitas dan lambatnya respons pemerintah, kondisi pengungsi semakin memprihatinkan. Minimnya respons aparat keamanan. Seperti dalam insiden sebelumnya, aparat keamanan kembali terlambat dalam respons eskalasi kekerasan di Tebas dan Pemangkat. Meskipun telah ada perintah untuk menurunkan pasukan tambahan, jumlah personel yang diterjunkan tidak cukup untuk mengendalikan situasi yang sudah terlanjur kacau. Ketika aparat tiba, sebagian besar rumah dan bangunan sudah rata dengan tanah, dan ribuan warga Madura telah tercerai-berai tanpa kepastian mengenai masa depan mereka. Penyerangan di Tebas dan Pemangkat menjadi salah satu rangkaian peristiwa yang semakin memperparah konflik Sambas. Dengan kehancuran yang meluas dan jumlah pengungsi yang terus bertambah, krisis kemanusiaan pun mulai terjadi di berbagai titik pengungsian. Serangan terhadap iring-iringan pengungsi Madura di tengah pelarian. Setelah gelombang kekerasan di berbagai wilayah Sambas, ribuan warga Madura yang selamat mulai mengungsi secara massal. Mereka berjalan berkelompok dalam iring-iringan panjang, meninggalkan desa-desa yang telah luluh lantak akibat konflik.
Dengan membawa barang seadanya, para pengungsi berusaha mencapai tempat yang lebih aman, seperti Pontianak atau wilayah lain yang belum terdampak konflik. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan dengan lancar. Dalam kondisi yang sudah lemah dan penuh ketakutan, iring-iringan pengungsi ini menghadapi tantangan yang lebih besar, serangan di tengah perjalanan. Penyergapan di jalanan pedalaman. Pada akhir Maret tahun 1999, beberapa kelompok pengungsi yang bergerak menuju Pontianak melewati jalur darat yang penuh dengan pos pemeriksaan darurat. Banyak dari mereka berjalan kaki atau menggunakan kendaraan seadanya seperti truk, sepeda motor, dan gerobak. Di beberapa titik perjalanan, kelompok-kelompok massa yang menolak keberadaan warga Madura melakukan blokade jalan dan menyerang rombongan pengungsi. Mereka menggunakan senjata tajam, bambu runcing, dan panah, serta menghadang kendaraan yang membawa pengungsi. Beberapa truk yang membawa perempuan dan anak-anak dihentikan paksa, dan dalam situasi kacau tersebut, terjadi aksi kekerasan yang mengerikan. Kondisi mencekam dan korban jiwa. Saksi mata yang berhasil selamat menggambarkan situasi yang mencekam. Pengungsi yang tidak memiliki pilihan lain harus berlari ke dalam hutan untuk menghindari serangan. Mereka yang tertangkap mengalami penganiayaan, dan dalam beberapa kasus, ada yang dibunuh di tempat. Banyak korban terluka akibat sabetan senjata tajam, sementara yang lain meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan medis di tengah perjalanan. Beberapa perempuan dan anak-anak juga hilang dalam kekacauan tersebut, membuat jumlah korban sulit untuk dipastikan. Minimnya perlindungan bagi pengungsi. Pemerintah sebenarnya sudah mengerahkan aparat keamanan untuk mengawal pengungsi, tetapi jumlah mereka tidak cukup untuk mengendalikan situasi. Banyak konvoi pengungsi yang harus berjalan tanpa pengawalan, sehingga menjadi sasaran empuk bagi kelompok yang masih dipenuhi amarah akibat konflik sebelumnya. Di beberapa titik pos pengungsian, aparat mencoba memberikan bantuan, tetapi keterbatasan logistik dan tenaga medis membuat banyak pengungsi tetap dalam kondisi rentan. Perjalanan yang tak pasti. Meskipun mengalami serangan, ribuan warga Madura tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju Pontianak dan daerah aman lainnya. Mereka tidak memiliki pilihan selain terus bergerak, meski kondisi fisik dan mental mereka sudah sangat melemah. Iring-iringan pengungsi yang selamat akhirnya mencapai Pontianak, di mana mereka ditempatkan di kamp-kamp pengungsian sementara. Namun, perjuangan mereka belum berakhir, karena di tempat pengungsian, mereka menghadapi tantangan baru dalam bentuk kondisi hidup yang buruk, kekurangan makanan, dan trauma yang mendalam. Serangan terhadap iring-iringan pengungsi ini menambah daftar panjang tragedi dalam konflik Sambas. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan kebrutalan kekerasan yang terjadi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok yang bertikai semakin kehilangan rasa kemanusiaan. Evakuasi besar-besaran warga Madura ke Pulau Jawa dan Madura. Setelah beberapa bulan bertahan di posko-posko pengungsian yang penuh sesak dan dalam kondisi yang memprihatinkan, pemerintah akhirnya mengambil langkah evakuasi besar-besaran bagi warga Madura yang terdampak konflik Sambas. Evakuasi ini menjadi langkah terakhir untuk menyelamatkan mereka dari krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. Keputusan untuk evakuasi massal. Melihat kondisi di kamp-kamp pengungsian yang semakin tidak terkendali, pemerintah bersama dengan TNI, Polri, dan organisasi kemanusiaan akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi para pengungsi ke daerah yang lebih aman, terutama ke Pulau Madura, karena dianggap sebagai kampung halaman mereka. Pulau Jawa, khususnya ke beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Malang, yang memiliki kapasitas lebih baik untuk menampung pengungsi. Keputusan ini diambil karena banyak pengungsi yang sudah tidak mungkin kembali ke Sambas, mengingat rumah mereka sudah hancur dan kondisi sosial masih belum kondusif untuk rekonsiliasi. Proses evakuasi yang penuh tantangan. Evakuasi warga Madura dilakukan dengan berbagai sarana transportasi, seperti kapal laut, yang menjadi moda utama untuk mengangkut pengungsi dalam jumlah besar ke Pulau Madura dan Pulau Jawa. Pesawat militer, yang digunakan dalam beberapa kasus darurat, terutama untuk korban luka berat. Truk dan bus, yang mengangkut pengungsi ke pelabuhan sebelum diberangkatkan ke tempat tujuan mereka. Namun, perjalanan ini tidak selalu lancar dan mudah. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam proses evakuasi meliputi jumlah pengungsi yang terlalu banyak, sehingga tidak semua bisa langsung diberangkatkan dalam waktu singkat. Ketegangan di beberapa titik jalur evakuasi, karena masih ada pihak yang tidak setuju dengan keberangkatan mereka. Kondisi kesehatan pengungsi yang lemah, sehingga banyak yang jatuh sakit selama perjalanan. Kondisi pengungsi setelah tiba di Madura dan Jawa. Setibanya di tempat tujuan, para pengungsi tidak serta-merta mendapatkan kehidupan yang nyaman. Banyak dari mereka yang harus memulai kembali dari nol, tanpa rumah, pekerjaan, atau harta benda.
Beberapa masalah yang mereka hadapi di tempat baru meliputi kesulitan mencari pekerjaan, karena sebagian besar dari mereka adalah perantau dan tidak memiliki tanah atau usaha di Madura maupun Jawa. Stigma sosial, karena konflik Sambas membawa dampak psikologis yang panjang, sehingga ada ketegangan di beberapa daerah penerima pengungsi. Trauma mendalam, yang membuat banyak pengungsi merasa sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan organisasi kemanusiaan berusaha membantu dengan cara membuka program bantuan ekonomi, seperti pemberian modal usaha kecil, menyalurkan bantuan perumahan, agar pengungsi tidak hidup dalam ketidakpastian, menyediakan pendampingan psikologis, terutama bagi korban yang mengalami trauma berat. Dampak jangka panjang dari evakuasi. Evakuasi ini tidak hanya berdampak pada kehidupan para pengungsi, tetapi juga membentuk dinamika sosial baru di daerah tujuan mereka. Di Pulau Madura, terjadi peningkatan jumlah penduduk secara drastis, yang memicu tantangan ekonomi dan sosial baru. Di Jawa Timur, terutama di kota-kota besar, keberadaan pengungsi menambah tantangan dalam hal lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Di Kalimantan Barat, eksodus besar-besaran warga Madura membuat struktur demografi berubah, dengan adanya segregasi etnis yang semakin kuat pasca konflik. Evakuasi ini menjadi salah satu operasi penyelamatan pengungsi terbesar di Indonesia, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang mendalam, baik bagi warga yang mengungsi maupun bagi mereka yang tetap tinggal di Kalimantan Barat.